Maka salah satu sunnah Nabi Muhammad SAW itu kita dianjurkan makan dengan tangan kanan. Ada bilang, Pak Ustadz, kebiasaan saya dengan tangan kanan. Beda antara kebiasaan dengan kalau Anda niatkan ikut sunnah. Ya, niatkan ikut sunnah beda. Anda makan tangan kanan, tetangga kita orang munafik tangan kanan, orang kafir juga tangan kanan. Tapi beda tatkala Anda memulai dengan tangan kanan karena ikut sunnah Nabi Muhammad. Ya Allah, aku makan dengan tangan kanan karena ikut sunnah Nabi Muhammad. Maka setiap Anda menjemput dengan tangan kanan bernilai ibadah. Itu fungsi niat. Innamal a'malu binniyat. Makanya saya katakan di awal-awal, sebenarnya untuk cari pahala itu mudah. Cuman terkadang kita tak tahu rumusnya. Sangat sederhana sekali. Dari awal makan saja itu sudah banyak ibadah yang kita dapat dari makan itu sendiri. Bahkan dari niat itu sendiri bisa menghadirkan nilai ibadah yang sangat luar biasa. Belum pekerjaan, baru niatnya. Oleh sebab itu, kalau kita belajar definisinya, apa sih niat? Untuk membedakan bainal adah wal ibadah. At-tafriq bainal adah wal ibadah. Niat itu untuk membedakan antara kebiasaan dengan ibadah. Disebutkan oleh para guru-guru kita, karena as-salafun as-salihun yu'allimuna auladahum an-niyat kama yu'allimunahum al-Fatihah. Para ulama salaf dulu itu mengajarkan anak-anak mereka tentang bagaimana cara berniat, sebagaimana mengajarkan anak-anak mereka bacaan al-Fatihah. Kita rasa terpukul kalau anak kita tak bisa baca Fatihah. Minimal Fatihah dulu kita ajarkan, maka kita getol ajarnya. Maka mereka itu bukan lagi level mereka mengajarkan Fatihah, karena Fatihah udah pasti bagus, udah pasti fasih. Tapi ke level yang lebih tinggi. Apa itu? Mengajarkan anak-anaknya cara berniat. Ibadah, pekerjaan yang sifatnya mubah, jika niatkan ibadah, jadi bernilai ibadah. Contoh ketika makan, kita mengatakan, ya Rabb, saya makan satu untuk melaksanakan perintahmu, kulu washrabu wala tusrifu, kau suruh aku makan, ya. Yang kedua, aku makan ini ingin mempraktekkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Dua sudah. Kau mengatakan, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kau cinta kepada Allah, maka ikuti aku Nabi Muhammad. Sampai cara makan pun aku ingin ikut sunnah Nabi Muhammad. Sekian sunnah Nabi Muhammad akan kita praktekkan dalam makan ini. Niatnya saja itu sudah pahala. Maka ada istilah niatul mu'min khairun min amalih. Niat seorang mukmin lebih baik daripada amalnya. Itu baru niatnya. Ini sudah dua niat ini. Yang kedua, ya Allah, aku ini makan dengan niat supaya dengan energi yang aku makan ini akan menimbulkan ketaatan kepadamu. Berapa banyak orang makan dapat energi, tapi energinya digunakan untuk maksiat. Tapi aku makan dengan niat energi ini untuk taat kepadamu, ya Rabb. 3 sudah. Kemudian yang keempat, ya Allah, aku niat makan dengan niat supaya aku bisa mensyukuri nikmat yang kau berikan kepadaku. Karena setelah ini nanti aku akan mengatakan alhamdulillah. Jadi masih banyak lagi. Ini yang saya baru tampilkan 4. Anda bisa menambah niat-niat yang lain. Seberapa besar koneksi kita dengan Allah dan Rasulnya, maka sebanyak niat yang akan hadir dalam hati kita. Itu baru niatnya. Udah berapa pahala kita dapat? Bahkan kita diajarkan sampai berpakaian pun. Ya Allah, ketika kita berpakaian mengatakan, ya Rabb, kau pakaikan aku dengan pakaian yang zahir ini. Sebagaimana kau berikan aku pakaian zahir, kau pakaikan aku pakaian yang batin. Apa itu? Walibasut taqwa dzalikal khair. Berikan aku pakaian takwa, karena pakaian takwa adalah pakaian terbaik. Jadi, ya Allah, aku menggunakan pakaian ini karena melaksanakan perintahmu untuk menutup aurat. Dan seterusnya. Jadi, dalam berpakaian pun itu dalam niatnya saja kita sudah berpahala. Belum lagi tatkala melaksanakan sunnahnya. Waktu menggunakan pakaian, alhamdulillahilladzi kasani hadza wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Satu, baru doanya udah dapat ini.
Tambah bismillah 2 pahala sudah. Masukkan tangan kanan 3 pahala kena ikut sunnah Rasulullah. Kemudian tangan kiri 4 pahala. Itu dari pekerjaannya. Ditambah dengan niat yang tadi, luar biasa. Banyak sekali hadirin. Jadi majal ruang untuk apa namanya? Ruang untuk ibadah itu luas. Kadang kita mikir ibadah apa gitu. Nah, ini orang yang masih cari ibadah nih, dia tak tahu rumus ibadah. Dia pikir tuh ibadah ke masjid, betul. Balik ke masjid, ada waktunya ibadah, ada waktunya nonton, Pak Ustaz, main dan sebagainya. Dia lupa bagaimana caranya di rumah pun bisa ibadah. Kita kan perlu kerja, Pak Ustaz. Dia lupa kalau kerja itu ibadah. Kita kan perlu makan, Pak Ustaz. Lupa dia kalau makan itu ibadah. Kita kan perlu berolahraga, Pak Ustaz. Lupa dia kalau olahraga itu ibadah, kalau tahu dia menghadirkan niatnya. Jadi mulai saat ini kita coba untuk membenahi itu semua. Jangan sampai waktu kita begitu saja hilang, begitu saja. Hadirkan niat, karena niat itu menjadikan hal yang biasa menjadi luar biasa.